Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Ziva. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabrudin. Kami akan mempresentasikan Simulasi pendeteksi suhu otomatis dengan Arduino dan Wakwi. Simulasi pendeteksi suhu otomatis dengan Arduino dan Wakwi. Pengertian Arduino dan Wakwi. Arduino adalah platform elektronik berbasis mikrokontroler yang digunakan untuk mengontrol dan mengotomatisasi berbagai perangkat elektronik melalui program yang dibuat pada Arduino IDE. Arduino banyak digunakan dalam proyek robotika, sensor, dan sistem otomatis karena mudah dipelajari dan digunakan. Wakwi adalah simulator elektronik berbasis web yang digunakan untuk merancang dan menguji proyek mikrokontroler seperti Arduino tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Wakwi memungkinkan pengguna membuat, menjalankan, dan menguji rangkaian elektronik secara virtual dengan mudah. Tujuan sistem. Tujuan pembuatan sistem ini adalah yang pertama, memahami penggunaan Arduino Uno, yang kedua, memahami cara kerja sensor DHT22, yang ketiga, membuat simulasi rangkaian menggunakan Wakwi, yang keempat, membaca data suhu secara otomatis, yang kelima, menampilkan hasil pembacaan suhu pada serial monitor atau LCD, yang keenam, melatih kemampuan pemrograman mikrokontroler. Nah, ada juga komponennya. Yang pertama tuh Arduino Uno, yang kedua sensor suhu DHT22, yang ketiga LED indikator, yang keempat LCD 16x2, yang kelima kabel jumper, yang keenam GND simbol, yang ketujuh relay modul, yang kedelapan buzzer, yang ke-9 running text. Deskripsi setiap komponen. Yang pertama, Arduino Uno. Arduino Uno adalah board mikrokontroler berbasis AT Mega328P. Board ini memiliki 14 pin digital input atau output. 6 di antaranya dapat digunakan sebagai output PWM, 6 pin input analog, dan berbagai antarmuka komunikasi. Arduino Uno berfungsi sebagai otak dari proyek ini yang akan menerima input dari sensor dan mengontrol perangkat output seperti LED, LCD, relay, dan buzzer. Yang kedua itu sensor suhu DHT22. DHT22 adalah sensor digital yang dapat mengukur suhu 0 sampai 50 derajat Celcius dengan akurasi plus min 0,5 derajat Celcius dan kelembaban 0 sampai 100% dengan akurasi plus min 2 sampai 5%. Sensor ini menggunakan komunikasi on-words atau single bus, sehingga hanya membutuhkan satu pin data untuk menghubungkan ke Arduino. Yang ketiga yaitu LED indikator. LED atau Light Emitting Diode adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Yang keempat, LCD 16x2. LCD 16x2 adalah liquid crystal display yang dapat menampilkan 16 karakter dalam 2 baris atau total 32 karakter. Yang kelima yaitu kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika secara langsung tanpa perlu menyolder. Yang keenam GND. GND simbol. GND atau ground adalah terminal referensi tegangan 0 volt dalam sirkuit elektronika. Yang ketujuh relay modul. Relay adalah saklar elektromekanis yang dikontrol oleh sinyal listrik. Yang ke-8 buzzer. Buzzer adalah komponen elektromekanis yang menghasilkan suara ketika menerima tegangan listrik. Buzzer terdiri dari 2 jenis. Yang pertama itu piezo buzzer atau pasif, dan yang kedua magnetic buzzer aktif.
Yang terakhir itu ada running text. Running text atau teks berjalan adalah fitur tampilan di LCD di mana teks bergerak secara horizontal dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Ringkasan sambungan. Untuk komponen DHT22 ada 3 koneksi VCC, data, GND. Untuk VCC ke 5 volt, untuk data ke pin 2, dan untuk GND ke Arduino. Untuk komponen LCD ini ada koneksi RS ke pin 12, ada koneksi N ke pin 11, ada koneksi D4 sampai D7. Tinggal pilih dan sambungkan ke pin Arduino 10 sampai 7. Tinggal pilih salah satu. Nah, untuk LCD koneksi VCC ke 5 volt ke Arduino, dan untuk koneksi ke GND Arduino. Untuk LED anoda ke pin 13 Arduino. Untuk LED katoda, koneksi katoda ke pin Arduino ke GND. Dan buzzer, untuk buzzer positif ke pin 3 Arduino, dan untuk buzzer negatif ke GND Arduino. Nah, untuk relay VCC ke 5 volt Arduino, dan untuk koneksi relay GND ke GND Arduino, dan untuk relay in ke pin 4 Arduino. Nah, kelebihan sistem dan kekurangan sistem. Kelebihan biaya rendah, mudah dibuat, mudah dikembangkan, akurasi cukup baik, cocok untuk pembelajaran, dapat disimulasikan tanpa hardware. Kekurangan, bergantung pada sumber listrik, akurasi masih terbatas dibandingkan sensor industri, membutuhkan programan dasar, tidak cocok untuk ukuran suhu ekstrim. Kesimpulan dari kelompok kami, berdasarkan simulasi yang dilakukan, Arduino Uno dan sensor DHT22 digunakan untuk membuat sistem pendeteksi suhu otomatis dengan baik, Walkwi online, membantu proses perancangan dan pengujian tanpa memerlukan perangkat keras secara langsung. Sistem mampu membaca dan menampilkan data suhu secara real time, sehingga cocok digunakan sebagai media pembelajaran mikrokontroler. Nah, untuk link Walkwi-nya ada sebelah sini. Kita akan masuk ke web Walkwi-nya. Di sini ada koordinatnya. Di sini ada project komponen-komponen ini seperti DHT22, running text, LCD 16x22, dan ini lampu LED, dan ini Arduino Uno, dan ini relay, dan ini buzzer. Kita akan berbaginya, mulai berbagi. Nah, sensor akan melihat, ini sensornya akan melihat suhunya dan otomatis di sini. Kita bisa mengatur suhunya di DHT22. Nah, untuk suhu di atas 35, relaynya bakalan menyala. Untuk di bawah 12, relay akan mati untuk mengukur suhu.
Nah, untuk mengganti running text-nya bisa ada di sebelah sini. Ini bisa diganti untuk mengganti running text. Nah, cukup sekian mungkin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.